Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling dan kali ini sendiri masih mengenai episode ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi seperti biasa hari Selasa review foto untuk episode ke-9 pada musim keduanya keluar ya. Dimana ada 5 screenshotan foto ya untuk episode ke-9 nanti, dan kali ini tuh sendiri aku pengen bahas dulu mengenai sinopsis yang ada pada episode ke-9-nya. Nah, jadi kalau berdasarkan dari apa yang udah dibagikan di web officialnya Solo Leveling itu sendiri, sinopsis untuk episode ke-9 itu adalah seperti ini. Setelah menyelesaikan penaklukan di Kastil Raja Iblis, Sung Jinwoo akhirnya menuju ke rumah sakit tempat ibunya berada, di mana air suci kehidupan ataupun water of life yang didapatkan sama Sung Jinwoo ya di Kastil Raja Iblis dengan mengcrafting beberapa item drop dari barat itu sendiri, akhirnya ia diberikan kepada ibunya. Dan disinilah keajaiban muncul, di mana ibunya sadar kembali dan akhirnya Sung Jinwoo bisa sedikit meringankan bebannya karena akhirnya tujuannya itu bisa tercapai, yaitu membuat ibunya bisa siuman kembali ataupun sadar kembali. Namun jauh di sisi Sung Jinwoo yang berseberangan gitu kan, dia mulai khawatir dengan apa yang dia lakukan menjadi seorang hunter dan melibatkan dirinya ke pertarungan-pertarungan yang sangat berbahaya untuk nyawanya sendiri. Dia mulai merasa kalau apa yang dia lakukan itu berbahaya, dan dia mulai merasa kalau dia itu telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya dia masuki. Sedangkan dari pihak asosiasi hunter yang ada di Korea Selatan itu sendiri mulai meminta bantuan Sung Jinwoo untuk ikut berpartisipasi dalam penaklukan Pulau Jeju kembali. Dimana dari Sung Jinwoo-nya sendiri itu dia pengen banget ikut ke dalam raid tersebut, namun dia juga merasa bahwa dia punya kewajiban untuk melindungi orang tuanya dan juga keluarganya. Bahkan dia juga berpikir bahwa kesempatan seperti penaklukan Pulau Jeju itu nggak bakalan datang 2 kali. Apalagi dia bisa merasa jadi lebih kuat ketika dia datang ke Pulau Jeju yang dipenuhi dengan monster-monster yang sangat kuat, lebih kuat dari apa yang ada di Kastil Raja Iblis itu sendiri. Namun ya lagi-lagi dia merasa bimbang gitu kan, karena dia punya ibu dan juga saudara perempuan yang harus dia jaga pada saat ini. Karena ya tujuan utama Sung Jinwoo itu menjadi seorang hunter adalah agar bisa melindungi adiknya dan juga ibunya, terutama tuh untuk kesembuhan dari ibunya itu sendiri. Nah, itu adalah sinopsis untuk episode ke-9 dari animenya Solo Leveling pada musim keduanya. Dan kini kita coba bahas mengenai screenshotan foto yang udah dibagikan yang ada 5. Dan yang pertama, ini adalah foto yang menunjukkan bagaimana keadaan dari ibunya Sung Jinwoo di rumah sakit. Dimana seperti yang sudah kalian ketahui, kalau ibunya dari Sung Jinwoo ini sedang mengalami tidur panjang yang disebabkan oleh penyakit Eternal Sulember, yang penyebabnya berasal dari kebiasaan manusia biasa yang sering terpapar oleh energi mana yang sangat kuat. Ya, ini seperti salah satu penyakit manusia yang timbul akibat tidak mampu untuk bisa beradaptasi dengan energi mana yang muncul di dunia manusia. Salah satu penyakit langka yang jarang ditemui dan masih belum bisa disembuhkan dengan teknologi medis manusia pada saat ini. Nah, sebenarnya akan ada detail kecil di bagian leher ibunya Sung Jinwoo yang harusnya bakalan ikut sembuh dan membaik, yaitu bekas luka bakar saat Sung Jinwoo kecil bermain air panas dan tidak sengaja mengenai pundak dari ibunya. Dan itu membuat Sung Jinwoo menyesal telah melakukannya. Nah, di preview selanjutnya kita juga dilihatin dengan penampakan dari Sung Jinha yang memutuskan untuk keluar dari rumah setelah merasakan hawa panas dari dalam rumahnya, dimana seakan menyadari akan ada hal besar terjadi pada hidupnya. Sung Jinha mencoba untuk keluar dari rumah dan mencari angin segar sebelum akhirnya ia mendapati kabar kalau ibunya telah sembuh sepenuhnya. Nah, pada preview selanjutnya kita dilihatin lagi nih dengan hunter rang S yang sudah lama pensiun. Dan hunter rang S tersebut itu bernama Min Gyeongju, salah satu hunter rang S yang juga pernah ikut ke dalam raid Pulau Jeju sebelumnya. Dimana kemunculan Min Gyeongju pada episode ke-9 nantinya adalah karena Hunter Baek mencoba untuk mengajak Min Gyeongju ikut ke dalam penaklukan Pulau Jeju selanjutnya. Dimana Hunter Baek menjelaskan kalau para semut di Pulau Jeju sudah pada berevolusi, memiliki sayap dan kini makin berbahaya jika tidak dihentikan pada saat ini, dimana para semut-semut itu bisa menciptakan kerusakan yang sangat berat ke depannya. Terlebih lagi, penaklukan Pulau Jeju sudah menjadi gengsi tersendiri bagi para hunter rang S, khususnya di Korea Selatan, dimana selagi dungeon break di pulau tersebut itu tidak bisa diselesaikan, maka tidak akan ada masa depan bagi para hunter di 3 negara besar di sekitarnya, khususnya Korea Selatan, Jepang, dan juga Cina yang diketahui memiliki hunter rang kelas negara.
Jadi ya, membawa semua orang kuat termasuk Min Byung-gyu adalah pilihan yang sudah tepat. Apalagi Min Byung-gyu memiliki pengalaman di Red Pulau Jeju sebelumnya. Jadi dia sedikit banyak mengetahui cara bertarung para semut. Apalagi status Hunter Rang S-nya adalah tipe healer atau lebih tepatnya itu adalah support. Tentu aja dengan buff level Hunter Rang S, misi berbahaya seperti Pulau Jeju akan lebih aman. Makanya, membawa Min Byung-gyu adalah pilihan terbaik Hunter Baek, yang mana hal itu juga mendapatkan pujian besar dari masyarakat Korea Selatan karena Hunter yang sudah pensiun mau ikut ke misi yang sangat berbahaya kembali. Nah, pada preview selanjutnya kita dilihatin dengan penampakan dari sparring para Hunter Korea Selatan dan juga para Hunter dari negara Jepang. Dimana pada preview kali ini kita bisa melihat ya kalau Hunter Baek akhirnya mengeluarkan aura beast-nya, di mana sparring ini dilakukan sebagai langkah persiapan untuk menaklukkan Pulau Jeju yang awalnya sparring ini dilakukan oleh para hunter dari Korea Selatan aja seperti Cha Hae-in, Hunter Baek, Hunter Madong, dan juga Hunter Lim Tai. Namun saat para tamu dari negara Jepang hadir ke sesi latihan tersebut dan terjadilah sedikit keributan di sana, Goto Ryuji mencoba untuk mengusulkan latihan tanding yang disetujui oleh Pak Agus sebagai penanggung jawab dari pihak asosiasi. Ya, para Hunter Rang S dari Korea Selatan sih juga tidak keberatan ya dengan latihan tanding tersebut. Yang sayangnya tidak mengikut sertakan Sung Jinwoo dan juga Hunter Cho. Yang mana mereka berdua adalah sama-sama Hunter tipe mage yang tidak diunggulkan dalam pertarungan 1 lawan 1. Ya, meski dipublish sebagai Hunter tipe mage, namun Goto Ryuji masih belum bisa percaya kalau Sung Jinwoo adalah Hunter tipe mage. Bahkan Goto juga memastikan sekali lagi apakah Sung Jinwoo bukanlah hunter tipe assassin kepada asisten penerjemahnya. Ya, sekali lagi berdasarkan data yang dipublish, Sung Jinwoo adalah hunter tipe mage. Nah, kemungkinan besar episode ke-9 nantinya akan ditutup dengan pertarungan Sung Jinwoo dan juga Goto Ryuji. Di mana kejadian itu adalah buntut dari Mas Wowo yang mencoba untuk menolong Cha Hae-in dari serangan fatal yang dilepaskan oleh salah satu hunter negara Jepang. Dan Goto Ryuji yang melihat hal tersebut mulai tertarik untuk melawan Sung Jinwoo 1 lawan 1. Ya, tentu aja Sung Jinwoo bersedia melawan Goto Ryuji asalkan Goto bertarung dengan sekuat tenaganya. Dimana Jinwoo berharap dia bisa mengukur seberapa besar kekuatan dari para hunter dari negara Jepang yang digadang-gadang sebagai pemimpin pada Red Pulau Jeju selanjutnya. Ya, meskipun kita tahu ya pada akhirnya Sung Jinwoo lah yang menang sebab ia adalah MC-nya di sini. Apalagi Sung Jinwoo baru mulai serius saat ia tidak ingin memunculkan notifikasi untuk membunuh Goto Ryuji jika sistem mendeteksi kalau Goto adalah ancaman untuk seorang player seperti Sung Jinwoo. Dimana semua hal itu harusnya bisa kita lihat ya pada adaptasi untuk episode ke-9 pada musim keduanya Solo Leveling yang akan kembali tayang nanti pada aplikasi Beestation, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ya ada iklannya gitu. Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.